Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SD Media kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Dan insya Allah di video ini Abi akan menyampaikan beberapa hadis yang berhubungan dengan taubat dan istighfar. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta ataupun yang tidak, baik yang terasa ataupun tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat, di video ini seperti yang telah kita sampaikan, Abi sampaikan di awal bahwa Abi akan menyampaikan beberapa hadis yang berhubungan dengan taubat dan istighfar. Kita mengambil dari 1100 hadis terpilih ya. Nah, hadis ini yang pertama adalah penyesalan adalah suatu taubat. Penyesalan adalah suatu taubat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Jadi ketika kita menyesali sesuatu, ketika kita menyesali atas perbuatan salah yang pernah kita lakukan, baik mengucapkan istighfar ataupun tidak, baik mengucapkan astagfirullahalazim ataupun tidak, maka itu sudah dianggap taubat. Artinya kita menyesali dan kita tidak kembali kepada dosa tersebut. Itu sudah merupakan salah satu taubat. Karena memang syarat dari taubat itu kan salah satunya adalah menyesali perbuatan itu dan tidak kembali lagi ke dalam dosa tersebut. Sementara di dalam hadis kedua, iblis berkata kepada Robnya, dengan keagungan dan kebesaranmu, aku tidak akan berhenti menyesatkan Bani Adam selama mereka masih bernyawa. Lalu Allah pun berfirman, dengan keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam hadis kedua ini, sahabat, bahwa iblis mendeklarasikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan terus tidak akan berhentinya sampai hari kiamat menyesatkan Bani Adam, menyesatkan manusia dengan berbagai macam tipu dayanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan jaminan kepada kita sebagai manusia, selama kita sebagai manusia mau beristighfar, mau bertobat sebesar apapun dosa kita, maka kita akan tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membentangkan tangan rahmatnya kepada setiap hamba yang mau kembali kepadanya, yang mau beristighfar kepadanya. Jadi kita jangan putus asa untuk kembali kepadanya, untuk bertobat kepadanya sebesar apapun dosa kita, karena memang Allah menyediakan pintu tobat untuk kita. Allah Ghafurur Rahim. Di dalam hadis yang ketiga, semua anak Adam pembuat kesalahan, dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Di sini semua anak Adam sudah dinyatakan bahwa pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Hal ini karena memang seperti di hadis yang kedua tadi, bahwa iblis dan anak buahnya setan akan terus-menerus menggoda manusia untuk menyesatkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang tahu betul bahwa itu adalah salah satu perbuatan iblis, perbuatan setan menyesatkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan pintu taubatnya.
Jadi semua anak Adam membuat kesalahan, dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Jadi kita tidak perlu takut dengan dosa kita. Yang perlu kita takutkan adalah ketika kita tidak bisa beristighfar, tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah dimaklumi bahwa sebagai manusia ya memang kita seseorang yang memang selalu melakukan dosa. Hal inilah maka jangan ragu untuk kembali kepadanya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, menyesali setiap dosa kita. Di dalam hadis yang keempat, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini menyatakan bahwa Allah akan terus-terusan membuka pintu rahmatnya, membuka pintu taubatnya selama manusia itu belum dalam keadaan yugarkir. Artinya ya nyawanya sudah berada di dalam tenggorokan ini. Ketika nyawa sudah di sini, maka sudah tertutuplah pintu tobat. Karena di sana sudah dibukakan berbagai macam hal yang berhubungan dengan kehidupan ini. Artinya ya, semuanya sudah nyata jelas kalau misalkan nyawa sudah di tenggorokan ini. Tobatnya sudah ditutup. Tapi ketika kita bertobat sebesar apapun dosa kita, selama dosa itu bukan dosa musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Jadi jangan ragu untuk kembali, jangan ragu untuk beristighfar sebesar apapun dosa kita. Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih kepada setiap hambanya. Di dalam hadis yang kelima, sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada malam hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari, dan merentangkan tangannya pada siang hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari sampai kelak matahari terbit dari barat atau hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membentangkan tangan rahmatnya untuk menerima taubat setiap muslim pada setiap malam, yaitu membuka pintu taubatnya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan pada siang harinya. Begitupun pada siang harinya Allah juga membukakan kesempatan taubat bagi kita manusia yang selalu berbuat dosa, untuk mereka yang melakukan dosa pada malam harinya. Bagaimana tidak ya? Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah selalu membukakan pintu taubat kepada manusia yang selalu berbuat dosa. Allah selalu memberikan nikmat dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang kadang kita tidak menyadarinya, seperti nikmat bisa bernapas, nikmat bisa buang air besar, buang air kecil, ya, bisa makan dengan nikmat sehat terutama. Itu semua nikmat kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita merasakan nikmat ketika kita diberikan berbentuk materi. Kita bisa bernapas lancar, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan Allah menyediakan oksigen secara gratis. Sementara ketika kita misalkan ada sebagian saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dalam bernapas, mereka harus bayar untuk beli oksigen. Nah, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan. Nah, seperti itu ya. Sementara kita selalu melakukan dosa, kita selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang seharusnya. Tetapi Allah tidak marah. Allah memaklumi setiap kita dan Allah menyediakan pintu taubatnya. Jadi dengan demikian, maka untuk kita manusia yang jelas-jelas sebagai pelaku dosa, artinya ya kita tidak akan terlepas dari dosa, maka tidak ragu lagi, tidak merasa ragu untuk kembali kepadanya. Karena memang Allah selalu menanti hamba-hambanya yang ingin bertobat. Baiklah sahabat, itulah beberapa hadis ya yang insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa Rahman Rahimnya, betapa Ghafurur Rahimnya Allah dengan memberikan peluang-peluang untuk para pelaku dosa untuk kembali kepadanya, untuk beristighfar kepadanya. Baik, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya.
untuk kita semua di dalam sisa kehidupan yang entah kapan kita kembali kepadanya, entah kapan kita diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghadap kepadanya, mempertanggungjawabkan berbagai macam amal selama kita di dunia ini, mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di dunia ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Sebelum kita terlambat, mari kita sama-sama kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat dari berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan. Semoga ini bisa bermanfaat dan ini bisa mengetuk hati kita semua untuk sama-sama kembali kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di lain video dan insya Allah kita lanjutkan di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.